Selamat malam pemirsa, sebuah kapal pompong yang diduga membawa minyak ilegal meledak dan terbakar di perairan Sungai Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. 2 orang selamat sementara 1 orang lainnya hilang. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Ayus Malam selengkapnya. Guys, kejadian malam ini kapal pompong meledak. Inilah video detik-detik sebuah kapal pompong yang diduga membawa BBM ilegal meledak di perairan Sungai Batanghari, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Saat peristiwa ini terjadi, 3 orang ABK kapal menyelamatkan diri dengan terjun ke sungai. 2 orang berhasil selamat dengan berenang ke tepi pantai, sementara 1 orang lainnya bernama Reza, 19 tahun, dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Proses evakuasi pencarian dilakukan tim gabungan Basarnas Jambi bersama Polairut, TNI AL, Polsek, dan dibantu oleh masyarakat setempat. 13 Februari 2025 telah terjadi 1 kapal tenggelam dengan POB 3 orang, 2 orang selamat dan 1 orang hilang atas nama Reza. Saat ini tim gabungan Basarnas Jambi masih dalam melakukan pencarian korban dengan menggunakan D-Max dan rubber boat menyisir area perairan Sungai Batanghari. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu menerima informasi mengenai kecelakaan kapal KM Fitri 09 yang tenggelam di perairan Selat Makassar, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Kapal dengan 13 orang penumpang tenggelam akibat dihantam gelombang besar. Kecelakaan terjadi ketika KM Fitri 09 berangkat dari Pelabuhan Salumbia dengan tujuan menuju Berau, Kalimantan. Cuaca buruk dan gelombang besar menyebabkan kapal terbalik dan tenggelam. Beruntung proses evakuasi berjalan dengan lancar. Kita melaksanakan evakuasi itu berjalan lancar, didukung dengan suasana perairan yang kondusif. Kita dari sini tadi bersama teman-teman dari Polair, dari Polres, dari Lanal, Basarnas, juga kami dari KSOD, juga bekerja sama termasuk juga Pak Kapakops yang ikut tadi. Setelah berhasil dievakuasi, seluruh penumpang dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Nelayan di perairan utara Kabupaten Tangerang, Banten bersyukur setelah pagar laut sepanjang 30,16 km akhirnya selesai dibongkar. Mereka mengaku senang karena kini bebas melaut untuk mencari ikan. Inilah aktivitas nelayan yang ada di Kampung Cituis, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka sibuk memperbaiki alat tangkap ikan untuk kembali melaut. Mereka mengaku bahagia setelah pembongkaran pagar laut selesai. Kini mereka bisa menghemat bahan bakar solar dari sebelumnya 40 liter menjadi 25-35 liter per hari karena tak lagi terhalang pagar laut. Hasil tangkapan pun meningkat dari sebelumnya 50 kg menjadi 70 kg. Alhamdulillah. Jadi sekarang melaut itu lebih leluasa. Biasanya muter, kita ini nggak muter-muter, jadi nggak habis biaya. Alhamdulillah sih, nggak terlalu mengganggu. Lewat-lewat juga enak. Juga ya belayar juga kan mending, solar agak irit, nggak terlalu banyak di solar, biasa kan 40. Sekarang kan mending lagi normal lagi 35. Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang telah selesai pada Kamis lalu. Pagar sepanjang 30,16 km dibongkar oleh prajurit TNI Angkatan Laut dan nelayan selama 11 hari. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.
Setelah menghilang, Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya. Arsin bin Asip meminta maaf pada warga Desa Kohot dan mengklaim dirinya sebagai korban dari pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsin bin Asip, secara pribadi maupun jabatan saya selaku Kepala Desa, atas kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot, situasi tersebut tidaklah kita harapkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati mengintristasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi. Hal-hal yang akan dijelaskan oleh kuasa hukum saya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, warga Desa Kohot dicatut KTP-nya terkait kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Berdasar hasil penyelidikan, warga tidak tahu namanya dicatut hingga diterbitkannya SHM dan juga SHGB oleh Kades Kohot di lokasi pagar laut. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap sejumlah barang bukti yang disita usai menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan Senin lalu di kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip, dan rumah Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta. Dalam penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti termasuk alat pemalsuan dokumen seperti printer, layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohot, serta sisa kertas dokumen untuk pengajuan sertifikat. Polisi juga mengungkap warga Desa Kohot dicatut KTP-nya untuk menerbitkan SHM dan SHGB di lokasi pagar laut Tangerang. Bahwa kita fokus pada permasalahan awal, yaitu tentang 263, tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini, dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan, seluruh sudah mengetahui dan dia menjelaskan, dan makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai, dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki, menguasai tanah tersebut. Semua barang bukti dibawa ke pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri untuk diuji. Setelah mendapatkan hasil lapor, penyidik akan menggelar perkara untuk penetapan tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil menggagalkan upaya produksi dan juga distribusi LPG ilegal dengan modus pengoplos. Selain mengamankan lebih dari 350 tabung LPG berbagai ukuran, polisi juga mengamankan 5 tersangka dari 2 tempat kejadian yang berbeda. Polisi akhirnya berhasil menggagalkan produksi dan distribusi LPG ilegal di Sidoarjo dengan modus mengoploskan gas LPG dari tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 kg. Dari hasil penggerebekan yang dilakukan 2 tempat kejadian yang berbeda,
Masing-masing di kawasan Sepande, Candi Sidoarjo, dan Jenggolo Sidoarjo, polisi berhasil mengamankan lebih dari 350 tabung LPG 3 kg dan 12 kg berikut berbagai peralatan yang digunakan untuk pengoplosan. Untuk pendistribusiannya sendiri, para tersangka ini menjual LPG ilegal ke sejumlah toko dan pengecer LPG di sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Sidoarjo. TKB-nya ada di dalam gudang untuk proses pengerjaannya kaitan dengan penyalahgunaan LPG ini. Kemudian modus operandinya yaitu pemindahan tabung LPG 3 kg dipindahkan ke dalam tabung LPG 12 kg. Kalau operasionalnya sudah berjalan mulai dari tahun 2022. Untuk kepentingan proses pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ke-6 tersangka berikut sejumlah barang bukti diamankan di Mapolresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB membakar gedung SMP Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Aksi pembakaran gedung sekolah yang terjadi kemarin Jumat diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Puncak, yakni KKB Tenius Kulua, KKB Kalenak Murib, dan KKB Lekagak Telenggen. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kini Satgas OPS Damai Kartens 2025 tengah melakukan pengejaran terhadap KKB serta meningkatkan pengamanan guna mencegah kejadian serupa terulang. Jadi aksi pembakaran gedung sekolah SMP Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah yang diduga dilakukan oleh komplotan KKB Puncak, yaitu komplotan KKB Tenius Kulua, komplotan KKB Kalenak Murib, dan komplotan KKB Legakek Telenggen. Dapat kami sampaikan bahwa dari kejadian ini tidak ditemukan adanya korban jiwa. Untuk bangunan sekolah SMP tersebut diketahui telah hangus terbakar dan status bangunan tersebut terbengkalai serta tidak ada aktivitas belajar mengajar di sana. Kesal karena tak kunjung diberangkatkan, calon penumpang tujuan Jakarta mengamuk di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. iNews Malam akan segera kembali.